Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Cynthia Gulera Salim Sambora dan kelompok saya, kelompok 5, akan mempresentasikan hasil uji analisis SPSS, asumsi klasik, linear, dan determinasi. Yang terdiri dari Tahani Lutfiana dengan NIM 6422070, Septia Ayu Saputri dengan NIM 6422018, Fitria Ashifa dengan NIM 6422018, Cynthia Gulera Salim Sambora dengan NIM 6422027, dan M. Aslam dengan NIM 6422067. Yang pertama ada hasil uji asumsi klasik, uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan untuk menentukan apakah sisa perbedaan antara nilai yang diprediksi dan yang sebenarnya. Dalam model regresi distribusi secara normal, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis grafik normal p-plot. Dalam grafik ini, titik-titik berwarna biru mewakili nilai sisa yang telah dinormalisasi, sedangkan garis diagonal mempresentasikan distribusi normal yang ideal. Jika titik-titik biru tersebut terdistribusi di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola yang ada, maka dapat dikatakan bahwa sisa tersebut terdistribusi secara normal. Dari grafik yang disajikan, terlihat bahwa titik-titik cukup dekat dengan garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa sisa dalam model regresi sudah terdistribusi secara normal, sehingga asumsi mengenai normalitas dapat diterima. Uji multikonektivitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara lurat di antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu model untuk memeriksanya adalah dengan mengevaluasi nilai toleransi dan VIF, Variance Inflation Factor. Jika nilai toleransi melebihi 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak ada isu multikonektivitas. Berdasarkan tabel yang disajikan, nilai toleransi untuk variabel disiplin dan kinerja masing-masing adalah 0,417 dan nilai VIF-nya adalah 2,395. Karena kedua nilai ini masih berada dalam ambang batas yang aman, dapat disimpulkan bahwa model ini tidak menunjukkan tanda-tanda multikonektivitas. Ini berarti bahwa variabel-variabel independen dapat berfungsi secara terpisah tanpa perlu mempengaruhi satu sama lain. Uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilaksanakan untuk memeriksa adanya perbedaan dalam varians dispersi dari residual dalam model regresi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan menganalisis scatter plot antara residual standar dan nilai prediksi standar. Apabila titik-titik pada grafik tersebut tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola tertentu seperti bentuk kerucut atau gelombang, maka tidak terdapat misalnya heterokedastisitas dari tampilan scatter plot yang tersedia. Terlihat bahwa titik-titik tersebut tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola yang jelas. Tidak ada indikasi pola yang menyempit atau melebar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Ini berarti bahwa salah satu asumsi dalam regresi linear klasik mengenai varians residual telah terpenuhi. Uji asumsi klasik. 4. Uji linearitas. Hubungan variabel X1 dengan variabel Y. Uji linearitas dilakukan untuk mengonfirmasi apakah terdapat hubungan linear antara variabel X1 dan Y. Untuk melakukan pemeriksaan ini, kita dapat merujuk pada output table ANOVA, khususnya bagian yang menunjuk linearity dan deviation from linearity. Berdasarkan hasil uji linearitas, signifikansi pada bagian linearity tercatat di angka 0,000, yang berarti nilai tersebut lebih rendah dari 0,05. Ini menunjukkan adanya hubungan linear yang signifikan antara X1 dan Y. Sedangkan nilai signifikansi pada bagian deviation from linearity berada di angka 0,210 yang lebih tinggi dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada penyimpangan signifikan dari pola linear yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara X1 dan Y bersifat linear, sehingga model regresi linear sangat cocok untuk digunakan dalam menganalisis hubungan di antara kedua variabel tersebut.
Hubungan variabel X2 dengan variabel Y. Uji linearitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat keterkaitan yang bersifat linear antara variabel X2 dan Y. Hasil dari tabel ANOVA menunjukkan nilai signifikansi pada bagian linearitas adalah 0,000, yang lebih rendah dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa terdapat keterkaitan linear yang signifikan antara X2 dan Y. Namun, nilai ini mengisyaratkan adanya deviasi yang signifikan dari garis linear. Maka, meskipun hubungan umum antara X2 dan Y adalah linear, terdapat beberapa elemen dalam data yang tidak sepenuhnya mengikuti pola garis lurus. Sebagai kesimpulan, meskipun terdapat hubungan linear yang signifikan, model regresi linear mungkin belum sepenuhnya akurat jika tidak dianalisis lebih dalam. Mungkin perlu dilakukan penyelidikan tentang penyebab deviasi tersebut atau bahkan mempertimbangkan model alternatif yang lebih sesuai, seperti model non-linear misalnya. Uji koefisien determinasi. Uji untuk koefisien determinasi dilakukan untuk menilai seberapa besar pengaruh dari variabel independen, yang dalam hal ini adalah kinerja dan disiplin terhadap variabel dependen yang dinamakan pelatihan. Analisis ini berfokus pada nilai R² R2. Dari tabel yang disajikan diperoleh nilai R² sebesar 0,291, yang menunjukkan bahwa sekitar 29,1% perubahan dalam variabel pelatihan dapat dijelaskan oleh kinerja dan disiplin. Sementara itu, sisanya yaitu 70,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Di samping itu, nilai adjusted R² juga relatif dekat, yaitu 0,277, yang mengindikasikan bahwa model ini tetap konsisten meskipun telah memperhitungkan jumlah variabel prediktor yang digunakan dengan demikian. Secara keseluruhan, model ini cukup efektif dan dalam menjelaskan hubungan antara variabel meskipun terdapat faktor lain yang juga berperan. Selanjutnya, uji F simultan. Ini berarti dari perspektif statistik dapat disimpulkan bahwa kinerja dan disiplin memiliki pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap pelatihan. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan adalah layak untuk menjelaskan interaksi antar variabel tersebut. Uji F digunakan untuk menilai apakah faktor kinerja dan disiplin, jika dianalisis bersama-sama, memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel pelatihan. Dari hasil analisis ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 19,919 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan F tabel yang bernilai 3,009 dengan kondisi F hitung lebih besar dibandingkan F tabel dan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05, maka hipotesis 0H ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Hipotesis H0 kinerja dan disiplin tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pelatihan. H1 kinerja dan disiplin memberikan pengaruh signifikan terhadap pelatihan. H0 ditolak karena F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Yang terakhir ada uji T atau uji parsial. Rumus untuk mencari tabel T adalah DF sama dengan N dikurang K,5%, sehingga didapati nilai T tabelnya adalah 1,984. Dari hasil analisa menggunakan SPSS, didapati bahwa nilai T yang dihitung untuk disiplin adalah 1,297 dengan tingkat signifikan 0,198. Karena T yang dihitung lebih kecil dari T tabel 1,984 dan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa disiplin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelatihan. Sementara itu, nilai T yang dihitung untuk kinerja mencapai 3,001 dengan nilai signifikan 0,003 karena T yang dihitung lebih tinggi dari T tabel dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka kinerja memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pelatihan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kinerja memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga hipotesisnya yaitu H0, kinerja dan disiplin tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelatihan secara parsial. Sedangkan H1, kinerja dan disiplin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelatihan secara parsial. Sehingga H0 ditolak untuk kinerja, namun diterima untuk disiplin, karena T yang dihitung lebih besar dari T tabel hanya dalam hal kinerja. Sekian analisis tentang uji asumsi klasik, linearitas, dan determinasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.